Para sahabat petani walet dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali ya. Semoga Anda sehat selalu dan sukses bagi Anda semuanya. Terima kasih telah berkunjung ke channel saya dan terima kasih dukungan selama ini. Ya, pada video ini saya akan penuhi apa yang saya sampaikan pada video sebelumnya, yaitu mengulas tentang apa-apa sih yang menyebabkan rumah walet pertama saya, gedung pertama saya itu gagal ya atau terambat. Sebelum kita tonton lebih lanjut, simak berikut pengalaman saya dalam usaha rumah burung walet ya. Video selanjutnya saya akan sharingkan dari lapangan ya, dari gedung walet, dan juga bagaimana sih rahasia suaranya bisa sangat respon dan suara cukup baik. Saya nanti akan sampaikan bagaimana sih kelebihan dari produk. Begitu juga dengan perangkat suara ini. Kenapa saya sudah banyak menggunakan Twitter panggil dan akhirnya menemukan Twitter panggil yang paling cocok. Ya, sebelum Anda tonton lebih jauh ya, ada beberapa prinsip utama dalam budidaya walet atau usaha rumah burung walet ya. Yang pertama itu adalah standar ya. Yang pertama itu standar. Setiap daerah, setiap tempat, ya, setiap kondisi itu memiliki standar yang berbeda-beda ya. Artinya pada saat tempat tertentu yang mungkin saingannya tidak banyak dan tidak berat, gedung-gedungnya masih sedikit dan burungnya cukup banyak, maka standar yang rendah pun walet tetap akan menginap dan gedung tersebut tetap akan berkembang. Namun pada saat gedung-gedung sudah banyak di daerah tersebut, semakin tahun seiring waktu, standar itu akan naik, akan cenderung naik dan naik terus ya. Pada saat kita tidak bisa mengikuti standar atau melakukan perubahan yang lebih baik dari standar-standar lainnya, maka gedung kita akan mengalami kegagalan atau kalah di saingan dibanding gedung lain. Artinya standar itu yang dasar standar ya, ukuran standar setiap daerah itu berbeda-beda. Semakin baik standar kita, maka peluang kita akan semakin besar pula ya. Yang keduanya adalah pengetahuan. Dalam budidaya walet, gedung walet, pengetahuannya tidak ada habisnya. Semakin lama, semakin eh, belakangan ini pengetahuan tentang walet harus semakin ditingkatkan ya. Perilaku walet semakin ke belakang ini karena mungkin gedung-gedung semakin bagus ya, sehingga mereka walet juga memilih gedung-gedung yang dengan yang standar yang bagus ya, sehingga pengetahuan kita juga harus upgrade terus ya, harus ada analisa evaluasi dan baru bisa menyimpulkan apa sih permasalahan di setiap gedung. Berbeda gedung beda juga permasalahannya ya gitu. Yang ketiganya adalah penundaan ya teman-teman semua. Usaha gedung walet itu pastinya untuk mencari hasil ya. Semakin cepat hasilnya, maka akan semakin baik juga bagi kita. Kadang masalah sepele, masalah kecil aja sudah membuat penundaan yang bisa 6 bulan, 1 tahun, atau 2 tahun, atau 3 tahun. Itu pengalaman saya selama ini. Apa sih permasalahan di gedung saya ya berkaitan dengan 3 aspek tadi ya. Pertama, kenapa gedung ini gagal atau terlambat ya. Gedung pertama saya yang dibangun pada tahun 2014. Pada tahun 2014 saya belum memiliki pengalaman dalam usaha rumah burung walet ya. Sehingga kita ya main asal-asal aja ya. Yang penting bisa bunyi, bisa jadi bangunannya, maka itulah rumah burung walet ya. Ternyata pada saat itu ada beberapa kekeliruan. Salah satu kekeliruan pertama adalah penempatan rumah monyet ya, atau arah LMB. Arah LMB sebenarnya nggak begitu masalah ya, nggak begitu masalah mau hadap kemana aja, yang penting benar nggak apa-apa. Memang ada yang bilang oh harus menghadap burung itu pulang ya. Sebenarnya nggak juga. Pada saat kita menghadap burung pulang ataupun sebaliknya ya sama aja, karena ada suara. Burung yang sudah pulang pun biasa mendengar suara, dia akan cenderung berbalik untuk mengejar suara tersebut ya.
Nah, namun arah LMB itu lebih kepada pengaturan cahaya dan untuk mensinkronkan void yang ada ya. Oke, apa yang terjadi kesalahan pada gedung saya yang pertama yaitu penempatan LMB-nya memang nggak begitu masalah, tapi ada posisi yang lebih baik yaitu posisi LMB ya satunya ke timur sudah benar ya karena kondisi posisi hutannya atau tempat burung bermain dan cari makan itu di utara di selatan ya harusnya satu lubangnya menghadap ke selatan tapi kita buat ke arah utara. Kenapa ke utara? Kita ngejarnya sungai ya. Ya, sah-sah aja, sebenarnya nggak begitu masalah. Tapi yang paling fatalnya sebenarnya adalah pada saat kita membuat LMB, rumah monyet, ya, ternyata rumah monyet tersebut tidak dipasangi plafon, ya, tidak ada plafonnya sehingga suhunya menjadi agak panas. Dan di atas plafon, ya, di atas plafon harusnya ya seperti ini. Di atas plafon harusnya ada ventilasi ya. Di ujung seperti ini juga harusnya ada ventilasi untuk mengeluarkan angin ya. Yang ini LMB yang saya bilang harusnya ini udah benar ya. Harusnya posisi di sini dan lubang satunya harusnya di sebelah sini ya, di gedung yang satunya. Terus permasalahan keduanya apa? Permasalahan keduanya itu ada pada void-nya benar waktu itu, posisi void benar ya. Posisi void dari monyetnya benar di posisi ini ya. Di posisi ini sudah benar sebenarnya. Namun satu permasalahannya adalah pada waktu itu menerapkan void zigzag ya. Sehingga void untuk mengarah ke lantai 2 dari lantai 3 itu posisi di sini ya. Jadi cahaya yang masuk ke sini tidak sampai di sini sehingga di lantai 2 dan lantai satunya lebih parah lagi ya, lebih berat lagi voidnya justru ada di posisi ini ya. Voidnya ada posisi ini. Jadi sehingga terjadi cahayanya patah, terhambat oleh posisi void yang tidak ideal ya. Itu permasalahan pada waktu itu. Ketiganya itu adalah ya sebenarnya gedung ini sudah dari on suara ya, burung memang respon, sangat respon dan juga ada yang nginap ya. Berkembang nggak? Berkembang ya. Saya bilang berkembang. Pada awalnya 1, 2 bulan, 3 bulan, sarangnya sudah 30-an ya pada waktu itu. Dan hingga tahun kedua ya sarangnya sudah di hampir 300-an. Tapi ya Anda bisa lihat di video ini ya, bisa lihat waktu itu kita menerapkan sistem sistem untuk landasan ya, landasan pembuatan untuk bagi burung membuat sarang ya. Setiap sudut kita kebanyakan memasang sudut yang sepotong ya seperti di video seperti ini ya. Ternyata salah satu sifat burung walet itu dia memang sanggup terbang seharian tanpa menghinggap. Luar biasa aktivitasnya. Namun untuk perilaku membuat sarang adalah dia lebih cenderung mencari tempat yang gampang membuat sarang. Di mana tempat yang gampang membuat sarang, dia akan membuat sarang di tempat itu ya. Jadi sarangnya banyak, sekitar ratusan. Namun setelah dipetik ya seperti ini ya. Hasilnya adalah sarang-sarang patahan. Artinya sebenarnya kita buat gedung walet itu untuk mencari uang, ya, bukan mencari sarang pecahan. Itu permasalahan ketiga. Pada saat landasan tersebut saya buka, ya, kita buka, maka itu mempengaruhi burung yang sudah menginap, ya, yang sudah buat sarang, akhirnya terganggu cukup lama tidak kembali membuat sarang, ya. Sayang sekali dari awal kita sudah membuat landasan tersebut, memang burungnya nginap, tapi sarangnya nggak ada uangnya, ya. Itu kekeliruan yang ketiga yang terjadi pada gedung ini. Lantas selanjutnya gimana? Karena sudah kita rombak, kita buang segitiganya, ya, sudut yang landasan sepotongnya, ya, burung cukup lama tidak pulang kembali, ya. Kita juga memperbaiki rumah monyet, ya. Rumah monyet itu tanpa sengaja dilihat oleh teman saya yang lebih pakar di bidang rumah monyet, senior ya. Dia melihat bahwa oh ternyata kok gedungnya tidak ada plafonnya ya. Disitulah yang menjadi salah satu penyebab kenapa suhu di dalam gedung itu panas ya dan kelembabannya rendah ya. Sebelumnya kita sudah membuat
sudah atasi dengan menambah seng ya di dinding ya, seperti ini, menambah seng. Ternyata memang suhu dan kelembapannya tidak berubah ya. Tetap aja panas ya. Ventilasi juga sudah kita kurangi, tetap aja kelembabannya tidak bisa naik ya. Ternyata itulah permasalahan-permasalahan yang ada pada gedung tersebut. Namun waktu sudah berjalan 2-3 tahun, 4 tahun malahan ya, baru kita mulai mengatasi ya. Oke, satu lagi, keempat, kita memindahkan void-nya ya. Kita pada saat kita rombak plafon, kita tambah seng, kita juga bersamaan waktu itu kita juga memindahkan void ya. Namun sayangnya void-nya ternyata masih selisih ya, kurang lebih selisihnya sekitar 50-an senti ya. Void yang selisih juga berpengaruh pada gedung walet ya. Hanya sekitar 50 senti ya. Dan walaupun gedung ini sudah berkembang cukup baik ya, saya berpikir untuk memindahkan void-nya sekitar 50 senti lagi, menggeser void-nya supaya arah void-nya pas ya. Nah, ini pengalaman dari gedung yang satu ini ya. Pada kesempatan ini saya akan hanya sharingkan itu, dan jangan lupa ya, video selanjutnya saya akan sharingkan dari lapangan ya, dari gedung walet, dan juga bagaimana sih rahasia agar gedung Anda ya bisa suaranya bisa sangat respon dan suara cukup baik. Saya nanti akan sampaikan bagaimana sih kelebihan dari produk. Begitu juga dengan perangkat suara ini. Kenapa saya sudah banyak menggunakan Twitter panggil dan akhirnya menemukan Twitter panggil yang paling cocok dengan suara editan saya dengan perangkat ampli tadi ya. Karena apa? Ternyata di perangkat ini Twitter ini gelombang suara yang cukup bagus dan sangat cocok dengan suara panggil yang saya gunakan ya. Kombinasi dengan ini ya, dengan Audax 61 ya. Nah, Twitter ini saya akan ulas di video-video selanjutnya bagaimana sih menggunakan ini dan perangkat suara ini, player maupun Twitter, dan juga suara yang saya edit ya, sehingga burung akan cenderung sangat respon. Dan juga bagaimana menggunakan Twitter yang kita sering sampaikan pada gedung-gedung Anda, seperti juga pada gedung saya yang gedung saya satu ini yang saya gunakan. Saya juga menggunakan Twitter tersebut ya. Oke, sekian dulu sharing dari saya pada kesempatan kali ini ya. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat bagi Anda dan bisa mendukung kesuksesan usaha rumah burung walet Anda. Sekian dan terima kasih. Sukses untuk Anda semua.